Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Ayo bantu kita untuk tetap eksis dengan klik subscribe suyanto.id supaya channel ini bisa menjadi channel alternatif dari channel-channel yang banyak memuat konten-konten pornografi dan juga pola hidup mewah hedonistik. Nah, kita kali ini akan menemui para calon mahasiswa PPK Prajabatan gelombang kedua. Tentu saja narasumbernya adalah Bapak Dr. Romi Siswanto MSc, beliau dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Nah, jangan lupa kita kali ini menemui para calon mahasiswa PPK Prajabatan gelombang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya, selalu ya, Prof. ya, oke, bagus, baik semuanya. Oke, Dr. Romi, Oke. ada yang bertanya ini, jumlah dan kuota dan siapa saja yang mendaftar di gelombang 2. Tolong dikasih tahu supaya mereka merasa lega. Oh, saya bersaing dengan sekian ribu orang misalnya. Dr. Romi, silakan. Baik, Prof. Izin saya akan menjawab dengan data. Saya izin share screen ya, Prof. Boleh ya, Oke, Prof? silakan. Mhm. Sebentar saya izin share screen untuk data yang pendaftar Iya, untuk di gelombang kedua. Ini kemarin sebenarnya sudah kita share juga, Prof. Namun ya. Eee, perlu mendapatkan penegasan sekali lagi ada peserta itu sorry maaf. Ya, itu. Ini yang nah Ya, ini yang daftar ada 64, terus 64.454, terus yang melanjutkan ini melanjutkan, tiga. iya 33, terus diterima itu ada 32. Yang memang 30 ini Prof ada di sebelah kiri di bawah 64 ini adalah yang tidak bisa melanjutkan karena masalah linearitas dan juga memang tidak memenuhi syarat administrasi dan atau, banyak hal-hal lain yang memang tidak bisa, melanjutkan. Ini sudah Ya. gugur di tahapan awal. Nah terus melanjutkan itu ada 32.000 Prof. Di 32.000 itu, 32.225 itu kita, ke bawah lagi. Ini, eee, 32.000 ini adalah yang membayar ya, yang sudah membayar berarti bisa ikut, ke tahap selanjutnya. Yang 1.332 ini yang di bawah 32.000 itu, diagramnya di bawah ini yang tidak membayar, sehingga tidak berhak mengikuti tes, berikutnya. Ini Hmm. di 30.609. Nah, ini juga yang, data yang memang, fix yang sudah ikut, ke dalam nanti tes substansi. Yang kenapa ini juga yang belum bayar. Maksudnya perbedaan yang 1.616 dengan 1.332 ini adalah kalau ini memang benar-benar dia belum, sudah disediakan untuk, fitur pembayaran, tapi tidak melakukan pembayaran. Kalau ini yang tidak memproses pembayaran karena memang kita kan masa ada tenggangnya, Prof. Kayak misalkan Ya. kita transaksi di online gitu ya, di online shop itu biasanya 2 kali, 3 atau 2 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam itu kita, ada time limitnya untuk melakukan pembayaran. Nah, terus tes substansi, jadi ini ada 20, jadi yang, mmm, yang 2000 ini yang ada data tiba-tiba nongol 2.488 ini adalah yang langsung akan tes wawancara yang memang pada gelombang pertama itu dia gagal di tes wawancara. Jadi kita ikutkan kembali untuk, nanti pas pada saat tanggalnya, nanti bulan November, itu dia akan masuk ke dalam keranjang untuk langsung ke, wawancara. Nah Jadi ini yang yang ikut gelombang kedua ini yang tes substansi sekarang ini 28. 28.009, ya kan? Iya, betul. Nah, itu kan masih lebih
sedikit dibanding gelombang pertama. Gelombang pertama 30.000. Lalu 30 ya, 30.000, 32.000 terus 2.000 yang tidak hadir gitu, Prof. ya, oh ya, dan hanya lulus 17.000 Iya, yang betul. ikut wawancara kan gitu. Ya. Yang mudah-mudahan ini nanti apa? Karena banyak ada pembelajaran di gelombang pertama, mungkin nanti di gelombang kedua lebih besar yang lulus, Prof. Mudah-mudahan ini Ya. teman-teman kita doakan biar banyak yang lulus untuk itu gitu, Prof. Ya, dan teknik wawancara juga sudah kita siapkan di suyanto.id. Bagaimana Betul, Prof. menghadapi wawancara. Ini bisa melihat modulnya, bisa melihat videonya. Nah, kemudian ini Ini berikutnya rekap apa? saja yang tadi, Prof. Jadi rekap lebih ini. Jadi kemarin kita sudah melakukan tes substansi kemarin terakhir tanggal pertengahan Oktober itu yang hadir 25, jadi dari 28 yang tes substansi itu yang hadir 25.000. Jadi nanti kita nggak tahu nanti pengumuman untuk yang hasil tes substansi itu lanjut berapa orang, nanti kita akan informasikan kepada teman-teman mahasiswa PPG. Jadi standby aja pelototi Suyanto channelnya suyanto.id, nanti kita akan informasikan gitu. Ya, ya, Gitu, ya. Prof. Jadi juga ada yang afirmasi untuk yang ketunaan, kita juga menyediakan tes untuk itu gitu, Prof. Ya. Seperti itu, Prof, kalau untuk pendaftar. Nah, terus tadi kan Prof tanyakan berapa banyak sih yang sudah yang ikut. Nah, ini yang ikut di beberapa bidang studinya. Nah, ini yang kita jadi persaingan ini sudah kita filter gitu ya, Prof. Ya. Teman-teman ya tetap semangat. Ini mudah-mudahan melihat dari kuota yang memang kita sediakan waktu di awal itu kita informasikan di channel kita ini, itu juga banyak, jadi banyak yang belum memenuhi kuota yang kita sediakan karena yang 40.000 itu, Prof. Karena yang di PGSD itu yang lebih memang kenapa sih banyak di PGSD, karena memang guru-guru SD yang memang banyak pensiun. Nah, ini mudah-mudahan ini teman-teman ini dari data yang ini bisa nanti bisa kompetitif gitu ya, untuk bisa Ya. dinyatakan lulus nanti untuk periode yang berikutnya itu, Prof. Seperti itu, Ya. Prof. Ini kok apa? Ini grand total 28. Oh, itu dari yang seharusnya. Tapi yang hadir Iya, yang seharusnya, Prof. hanya 25. 25.000, ya kan? Betul. Oke. Yang tidak hadir 2.000. Oh, ini harusnya ke kanan itu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Ya, betul. seperti huruf Arab lah ini pokoknya. Jadi Dari kiri ke kanan ya, Pak. ya, oke. Terima kasih. Dari kanan ke kiri. Prof. Sekarang Ya. kita ikut menjawab pertanyaan dari mereka yang gelombang 1 nebeng di sini ya. Kalau yang sudah diterima di swasta gimana? Itu kan nggak bisa ikut lagi. Kalau di swasta kan berarti sudah bekerja kan? Ya, Nggak. kalau ini kan sebenarnya ikut PPG Prajabatan ini kan pilihan, Prof. Ya, Jadi ya. dia ngikut skemanya ya, skema pemerintah lah. Dia mau swasta, mau negeri, maksudnya mau jadi ngajar di negeri gitu, itu nggak ada masalah. Jadi nanti kalau misalkan swasta ya dia tetap harus melepas ke sekolah Kerjaan. swastanya dan Ya, oke. nggak bisa. Dia Ya, ikut PPG, nanti penempatan ya di skema di sekolah negeri gitu, Prof. oke. Sekarang Gitu. gini, saat konfirmasi dia milih ini plottingnya milih ke gelombang 2 padahal dia lolos dari gelombang 1. Apa bisa itu? Sulit ya? Iya, saya pikir itu tidak memungkinkan gitu, Pak. Karena milih-milih yang gelombang 1, gelombang 2 itu kan memang sistem. Kalau kita bicara sistem kan terkunci semuanya dengan sistem gitu, Pak. Iya, 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 iya. Nggak bisa Ya, lagi orang di situ. Ini sudah sistem. Jadi betul. saudara jangan berharap yang lolos gelombang 1 kemudian ikut pendidikan di gelombang 2. Jadi itu sudah lupakan saja. Lebih baik siap-siap untuk mendaftar tahun depan. Betul nggak begitu? Ya, betul. Demikian, Prof. Lebih Ya, arif. ya, Demikian. siapa tahu kalau di gelombang tahun depan malah diperhitungkan karena awal mungkin ya awal misalkan Dan aja juga
sistemnya misalkan disediakan, oh bagi kemarin yang lalu daripada tidak efisien dimasukkan, siapa tahu, kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan tahun depan juga sasarannya lebih banyak lagi, Pak. Ya, Kita lebih variatif lagi, nanti lebih banyak lagi bidang studi yang dibuka. oke. Setelah gelombang 2 selesai, apakah ada pendaftaran gelombang 3? Ada, Ada, pasti ada. ada. Karena melihat apa kan ini supply and demand-nya apa kebutuhan guru ya, Prof. Ya, Jadi memang setiap tahun itu kan guru banyak yang pensiun. Nah, itu ditutup dengan apa? Dengan PPG Prajabatan ini gitu. nah oke. Pertanyaan berikutnya, Dr. Romi. Mengapa ini pemetaan LPTK tidak sesuai dengan kenyataan? Tapi yang dimaksud dia itu di pemetaan ada di Universitas Negeri Jember. Tapi nyatanya setelah klik di sana itu matematika nggak ada. Nah, ini gimana ini bisa terjadi itu? Ya, yang pertama itu eh, banyak yang terjadi itu dikarenakan misalkan kondisinya walaupun LPTK itu penyelenggara PPG, tapi apa mapel S1-nya itu tuh nggak ada ke Prof. Iya, Jadi mau nggak mau dia harus kelempar di LPTK atau universitas yang penyelenggara PPG-nya ya ada matematikanya gitu loh. Maksudnya ada matematika iya, misalkan di Jember di mana gitu, di universitas swasta mana yang penyelenggara PPG itu, atau di Surabaya yang punya penyelenggara untuk izin prodi matematika. Biasanya itu di Jember misalkan dia tidak ada izin, tidak ada S1-nya gitu loh, Pak, untuk itu, Prof. ya atau mungkin matematika ada tapi untuk S1. Tapi yang tidak ada adalah untuk PGSD mungkin. Dan Iya, iya karena bisa. ini adalah untuk guru SD. Saya yakin kalau Jember S1 ada lah Iya, matematika. Dan iya ini maksudnya menganalogikan. Ya kita ya, gitu. Jadi kan banyak kemarin permasalahan ada teman-teman di daerah Papua, Prof, yang memang tidak bisa ikut di provinsi dia asal domisili, dia dibuang ke Universitas Musamus atau di Universitas Negeri Makassar karena memang jurusannya itu dia nggak ada di ya, sana, di UNIPA atau di Uncen gitu. ya. Dari Papua dipindahkan. Nanti Iya, jangan bilang dibuang. Nanti dilempar. dilempar kayak kayak durian aja. Nah, berikutnya berapa berapa jumlah pendaftar gelombang 2 sudah dijawab tadi. Udah ya. Kemudian ini dari edukasi bosku. Nah, ini kita sebut akun dia. Eh, Kesalahan plotting LPTK karena kesalahan biodata domisili SIM PKB. Bisakah diubah lagi? Pertanyaan. Nanti kalau ah, takut dia menunggu jadwal perubahan. Nah, nggak ada saya kira ya jadwal perubahan. Nggak ada. Mungkin lebih arif dan bijaksana mereka langsung menghubungi di LPTK-nya aja, Prof. Untuk di LPTK di koordinator, misalkan memang dia kesalahan untuk pengisian domisili, nanti bisa diinformasikan karena nanti domisili ini terkait dengan plotting karena memang kan semangatnya PPG Prajabatan ini adalah untuk mengangkat putra daerah gitu yang mengisi Iya, sekolah-sekolah yang kekurangan guru, itu sebenarnya yang prioritasnya. Kalau misalkan nggak ada kan nanti layer yang kedua yang lebih dekat. Terus kalau nggak ada lagi ya layer yang ketiga yang lebih, ya nanti diintervensi dengan yang lain gitu loh, daerah-daerah lain ya. yang gitu, Bro. Ya ini ada pertanyaan, tapi belum tentu bisa dijawab ini. Karena transparansi dana, apa bisa diketahui? Transparansi dana, apa yang dimaksudkan ini? Mungkin transparansi dana untuk beasiswanya atau apa? Nggak tahu saya dana ini. Kalau saya sih menurut saya kan jelas ya itu dapat paketnya kan untuk biaya pendidikannya kan kelihatan 8,5 juta gitu kan. Itu Hmm. kan biaya pendidikan gitu. Yang ngatur itu ya nanti udah kita nanti dari pusat ya kita serahkan, kita transfer ke LPTK penyelenggara untuk atas nama yang penerima beasiswa pendidikan tersebut gitu. Gitu, Ya, Prof. ya Mm-mm. oke. Jadi pengelolaan ada di LPTK. Iya, mm-mm. Jumlahnya sudah pasti tadi, Pasti ya, iya. pasti akan diserahkan ditransfer ke LPTK. Jadi Anda kalau melihat bagaimana alokasinya itu di LPTK tempatnya untuk bertanya.
Kemudian pertanyaan terakhir, Dr. Romi. Ini dia minta apakah analisis gaji pada masa penempatan 2 tahun. Apakah ini? Ini kan karena dia mengatakan kita kan bukan ASN dan bukan juga honorer karena honorer sudah nggak ada. Jadi minta dijelaskan karena banyak yang harus ditanggung dalam kehidupan karena sudah pada punya keluarga dan sebagainya itu. Gimana gajinya itu? Kan sebetulnya sudah pernah kita Ya. sampaikan, tapi mungkin ini perlu disampaikan lagi. Gimana? Ya, memang pada saat mereka nanti penugasan di daerah yang kekurangan guru, baik itu nanti misalkan teman-teman bertugas di daerah yang kekurangan guru lah ya, jangan nyebut 3T nanti maksudnya kayaknya horor banget gitu nyebut 3T, orang pada nggak mau bro, padahal itu kan yang kekurangan guru. Nah, Ya. itu kan penggajiannya sesuai dengan memang setara dengan gaji yang teman-teman ya saya sih ini pengalaman kami aja Prof ya sesuai dengan aturan ya perundang-undangan yang berlaku lah. Kalau kalian itu kan misalkan nanti ditugaskan menjadi guru ya golongan 3A ya hitung aja yang aturan yang dari pemerintah itu golongan 3A berapa sih gitu dapat penggajiannya itu pasti standarnya itu pasti dari situ Prof untuk penggajian. Terus untuk yang apa? Untuk tunjangan profesinya ya mengikuti pola yang sama juga, mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku dan juga kan ada syarat-syaratnya. Misalkan untuk mendapat penerima tunjangan itu kan misalkan harus ngajar 24 jam dan bla 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 segala macam itu kan sesuai dengan juknisnya. Itu yang nanti akan mereka dapatkan pada saat penugasan nanti 2 tahun di daerah yang kekurangan guru itu, Prof. Nah, begitulah analisis gaji. Anda sudah punya bayangan, bisa mengajak suami atau istri ke daerah penempatan. Nah, di daerah penempatan itu biaya hidup murah, barangkali ya. Misalkan masih tersedia ikan air tawar, ikan air laut, tinggal mancing, tinggal goreng, itu mungkin ya. Mudah-mudahan begitu. Nah, oleh karenanya jangan terlalu digalaukan. Hadapi yang sedang akan ada di depan mata saudara, di depan mata kita, yaitu proses pendidikan PPG Prajabatan. Fokus di situ. Kalau orang itu punya prestasi, punya jauh hebat, banyak yang akan merekrut, akan membutuhkan. Apalagi ini jelas-jelas peruntukannya PPG Prajabatan itu jelas untuk mengganti guru yang sudah jelas jumlahnya. Nah, gitulah. Nah, Dr. Romi, terima kasih. Apakah ada pesan kepada para gelombang kedua? Baik, nanti pesan saya daripada gelombang kedua, lihat dan cermati untuk yang lulus tes substansi nanti ada pengumumannya tanggal 4 November, silahkan dicermati nanti ada untuk penjadwalan wawancara, nanti ikuti apa waktu-waktu yang memang sudah ditentukan oleh kami dan jangan lupa subscribe channel ini, like, share dan komen untuk mendapatkan informasi-informasi terkait tentang PPG Prajabatan nanti baik di gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang-gelombang berikutnya, Prof. Jadi jangan lupa di subscribe channel Suyanto.id. Terima kasih, Prof. Kesempatannya. Oke. Terima kasih. Kita akan banyak gelombang, tapi tidak menimbulkan tsunami. Gelombang yang penuh kasih sayang. Nah, begitulah Dr. Romi. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi bersama para mahasiswa calon PPG Prajabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.